Nah, ingat baik-baik, silahkan diklik tanda panah tersebut dan pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K, khususnya buat teman-teman yang sudah masuk dalam kategori P1. P1 ini adalah teman-teman kita yang sudah lulus passing grade, baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022. Nah, apakah mereka ini akan mendapatkan kebijakan khusus ya pada seleksi P3K 2023 ini? Nah, kita simak bersama-sama informasinya. Ini ada update terbaru dari Panitia Seleksi Nasional, teman-teman ya. Sekaligus kita nanti akan lihat dari portal SSCASN berdasarkan tahun 2022. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini ada informasi bahwa pendaftaran P3K 2023 di SSCASN ada pelamar honorer K2. Ada pelamar honor K2. Kebijakan untuk P1. Nah, ini bagaimana kebijakan untuk P1? Di sini kita lihat ada tanda tanya, teman-teman ya. Nah, informasi ini dimuat pada hari Minggu 27 Agustus 2023, tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, kita cek bersama-sama rekan-rekan ya. Pendaftaran P3K 2023 akan dimulai pada 17 September mendatang. Nah, hari ini itu sudah tanggal 28, teman-teman ya. Jadi kurang lebih 20 hari lagi itu sudah actionnya, teman-teman ya, sudah actionnya. Semoga tidak molor. Oke. Nah, karena kalau ini molor lagi, berarti ya kita menunggu lagi seperti itu, teman-teman ya. Tapi semoga tidak. Ini akan dimulai pada tanggal 17 September 2023 mendatang. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai Ketua Panitia Seleksi Nasional calon aparatur sipil negara, baik itu CPNS maupun P3K, terus mempersiapkan SSCASN. Karena portal inilah yang akan digunakan oleh ribuan, bahkan puluhan ribu rekan-rekannya pelamar di seluruh Indonesia. Karena ini serentak dengan CPNS. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN, dalam hal ini Pak Suharmen, mengatakan saat pendaftaran P3K 2023 di link SSCASN akan ada, nah ini akan ada pilihan bagi pelamar. Ada pilihan bagi pelamar, apakah itu pelamar CPNS, P3K guru maupun teknis, teman-teman ya. Mau masuk untuk melamar kategori umum maupun XK2. Nah, ini juga ada. Jadi khusus untuk guru muncul lagi nanti pilihan untuk umum apakah dia K2. Rekan-rekan ya, apakah dia umum atau K2. Nanti kita cek di portal SSCASN, teman-teman ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa mirip pendaftaran tahun lalu saja, yaitu di 2022. Ada pilihan klasifikasi pelamar, apakah pelamar umum atau honorer. Cuma tahun ini ada tambahan lokasi jabatan yang dilamar untuk formasi CPNS maupun P3K 2023. Ini disampaikan oleh Deputi Suharmen kepada media gpnn.com. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ada pilihan nantinya. Jadi tambahannya nanti adalah terkait lokasi jabatan yang dilamar. Jika honorer K2 ada pilihan khususnya di SSCASN. Bagaimana guru lulus passing grade atau yang PG tanpa formasi P3K guru 2021-2022 yang statusnya prioritas 1. Nah, karena yang masuk P1 sebagaimana yang admin sampaikan di awal, semua yang sudah lulus passing grade itu masuk dalam kategori P1, dan P1 ini bisa dilihat pada hasil seleksi P3K guru 2021-2022. Apakah mereka akan mendapatkan kebijakan khusus atau seperti apa, teman-teman ya? Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu di portal SSCASN. Nah, nanti ketika teman-teman itu sudah mengisi bagian biodata, ini masuk kepada jenis seleksi. Nah, di sini tampilannya seperti ini, teman-temannya, jenis seleksi.
Nah, jika teman-teman itu nanti sudah membuat akun, secara otomatis di bagian tahap kedua ya, ini tahap kedua, ini akan secara otomatis terisi NIK-nya. Dan ini merupakan akun kita teman-teman ya. Jadi catat baik-baik ketika nanti memasukkan NIK-nya, karena itu akan menjadi akunnya. Nah, setelah itu akan muncul di bagian bawah, kita akan lihat Anda akan mendaftar sebagai. Nah, di sini kita akan memilih formasi. Dan formasi ada 3, ada CPNS, ada P3K teknis, dan ada P3K guru, teman-teman ya. Ada P3K guru, jadi ada 3 pilihan. Apakah itu teman-teman mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil, atau P3K tenaga teknis, atau P3K guru. Jadi nanti ada 3 pilihan, teman-teman ya. Teman-teman yang sudah ikut di tahun 2021, 2022 pastinya sudah tahu. Namun yang fresh graduate, yang baru mendaftar, ya tinggal klik ini ya teman-teman ya. Tinggal klik tanda panah kecil atau segitiga tersebut, maka muncul nanti pilihan-pilihannya. Nah, jika teman-teman guru ya, teman-teman pelamar P3K guru, jika teman-teman itu adalah THK2, nah ingat baik-baik, silahkan diklik tanda panah tersebut dan pilih iya. Di sini kan ada pertanyaan, apakah Anda peserta XTHK2? Nah, teman-teman itu tinggal pilih iya. Tapi jika teman-teman bukan THK2, nah di sini diklik tidak. Nah, teman-teman ya, diklik tidak. Ini penting sekali. Ingat, teman-teman THK2 itu diutamakan. Diutamakan ya. Diutamakan jika ada sisa formasi dari P1. P1 penempatan, sisa dari P1 itu masuk ke K2. Dan sisa dari K2 ini nanti masuk ke P3. K2 ini masuk P2 teman-teman ya. Oke, supaya tidak keliru. Dan yang sudah 3 tahun mengabdi itu masuk P3. Nah, jadi buat teman-teman yang K2 silahkan pilih iya. Dan buat teman-teman non K2 ya pilih tidak, karena yang K2 ini nanti akan diperintahkan memasukkan nomor K2-nya teman-teman ya, atau nomor apa namanya, admin kurang paham. Yang jelasnya yang K2 ini kan pernah ikut tes dan dia itu memiliki nomor begitu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini tampilan buat teman-teman yang nantinya memilih formasi dan kategorinya. Nah, oke. Jadi buat yang umum pilih tidak. Oke, kita lanjut lagi ke informasi dari Pak Harmen. Nah, selanjutnya Deputi Suharmen mengatakan terkait apakah masih ada kebijakan P1 ke depan, dia belum tahu. Sebab ranah terkait kebijakan itu ada di Kementerian Pan RB, teman-teman ya. Ada pada Menpan RB. Untuk P1 saya belum tahu juga apakah masih ada kebijakan untuk tahun depan, untuk kedepannya, maksudnya di tahun ini. Mengenai kualifikasi pendidikan dalam syarat pendaftaran P3K 2023, Deputi Suharmen menegaskan itu hal mutlak. Kualifikasi pendidikan tentunya akan menyesuaikan dengan syarat. Nah, ini kemarin di tahun 2022, contohnya di teman-teman di kesehatan, ada yang memasukkan S1-nya ya pada saat mendaftar, padahal formasi atau jabatan yang diinginkan itu adalah D3 teman-temannya, tapi ada yang upload S1 dan otomatis mereka menjadi TMS. Jadi makanya ini dihimbau oleh Pak Harmen bahwa itu mutlak kualifikasi pendidikan tentunya akan menyesuaikan dengan syaratnya. Jadi kalau kualifikasi pendidikan tidak sesuai maka harus dipaksakan contohnya. Nah, jangan ya maksudnya. Jadi kalau kualifikasi pendidikannya tidak sesuai masa harus dipaksakan. Nah, artinya jangan teman-teman ya. Lebih lanjut dikatakan Kemenpan RB tengah menggodok regulasi untuk pelaksanaan seleksi CPNS 2023 dan P3K atau biasa kita sebut dengan Juklak ya, petunjuk pelaksanaannya. Begitu juga untuk regulasi khusus bagi honorer agar pengisian formasi yang disiapkan pemerintah bisa maksimal terisi. Sebelumnya Deputi Suharmen mengungkapkan Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer K2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara. Tujuannya untuk mempercepat penyelesaian K2 dan non-K2 atau yang kita sering kenal honorer ya. Sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka.
pelamar umum tetap diberikan kesempatan, tetapi dengan alokasi formasi sebesar 20% atau yang bukan honorer ya. Namun perlu diingat, ini 20% saja dari formasi yang tersedia atau yang diajukan oleh pemerintah daerah, ini akan diberikan kepada pelamar umum. Dia juga menegaskan Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023 yang baru dikeluarkan pada 2 Agustus bukan untuk pengadaan P3K 2023. Nah, ini juga sudah sering kali kita bahas bahwa optimalisasi ini ditujukan buat teman-teman kita yang kurang baik nasibnya di tahun 2022, dalam artian mereka lulus passing grade ya, tenaga teknis ini, namun tidak mendapatkan penempatan. Tidak mendapatkan penempatan ya, istilahnya kalau yang admin ingat itu P ya, mereka itu lulus tapi tidak dapat penempatan teman-teman ya. Karena kalau yang dapat penempatan itu P_L. Jadi yang dimaksud di sini 571 itu adalah yang P dan teman-teman yang TL ya. Namun sosiokulturalnya itu sudah passing grade, cuma teknisnya yang tidak passing grade. Jadi Kemenpan RB 571 merupakan kebijakan optimalisasi pengisian formasi pada seleksi P3K teknis 2022 yang bertujuan mempercepat penyelesaian K2 dan non ASN, dan di sini lagi-lagi diutamakan yang K2 dulu. Nanti ada sisa dari optimalisasi K2 baru dilanjut ke non ASN. Artinya kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian K2 dan non ASN yang mendaftar pada P3K teknis tahun lalu, bukan tahun ini. Ini kembali ditekankan ya. Kemenpan RB menetapkan sebanyak 572.000 formasi ASN nasional 2023 data per 1 Agustus. Nah, ini sudah sering kali kita bahas, dan jumlah tersebut untuk 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862. Nah, ini sudah sering kali kita bahas teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang P1 baik atau yang passing grade di tahun 2021 dan 2022, apakah nanti masih mendapatkan perlakuan khusus? Ya, semoga saja teman-teman ya. Semoga saja, karena kita seringkali mendengar pernyataan-pernyataan dari Kemendikbud bahwa P1 itu tetap diperjuangkan dan status P1-nya itu tidak akan pernah hilang alias melekat teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja informasi selanjutnya, dan admin kembali ingatkan terkait nanti pemilihan jenis formasi. Ingat teman-teman, K2 silahkan pilih jenisnya atau kategorinya yaitu K2, dan non K2 pilih tidak. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.